Sotihotu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbahagia, di dalam masyarakat tentu tidak asing dengan istilah jaminan. Ketika seseorang membeli sesuatu, contoh halnya seperti membeli rumah, mobil, motor, ya, tanah, dan lain sebagainya. Itu ada jaminannya. Apa yang dibeli rata-rata ada jaminannya. Tetapi di dalam Dharma ada hal-hal yang tidak bisa dijamin oleh siapapun. Saudara-saudara, kalau tadi saya katakan bahwa ketika saudara membeli barang itu ada jaminan, biasa berduyun-duyun membelinya karena ada jaminan. Di mana barang itu bisa dijamin, maka banyak orang yang membelinya. Tetapi di sini ada hal-hal yang tidak bisa dijamin oleh siapapun. Baik itu guru-guru, para makhluk yang dianggap kuat, para dewa, tidak bisa menjamin. Apa yang tidak bisa dijamin? Di sini ada 4 hal yang tidak bisa dijamin oleh siapapun. Saudara-saudara, apa yang pertama? Yang pertama adalah usia tua. Nah, usia tua ini ya tidak ada yang bisa menjamin bahwa saya akan jamin kalau Anda tidak akan tua seumur hidup atau selamanya. Dan ini tidak mungkin terjadi. Dari dahulu sampai sekarang, orang-orang itu datang silih berganti. Lahir, tua, sakit, mati. Dan ini harus dipahami. Tidak boleh kita menentang, karena sekalipun ditentang mengenai usia tua, itu sama saja tidak ada arti. Karena apa? Karena akan tetap mengalami usia tua. Dan siapapun tidak ada yang bisa menjamin. Kalian ikut saya akan jamin usia tidak akan tua. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, saudara-saudara, karena semua orang akan mengalami usia tua, nah, sebelum kita semua mengalami usia tua, bagi yang muda-muda, hendaknya menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Bagaimana kalau kami yang sudah mengalami penuaan, Bante? Nah,
Selagi masih bernafas juga sama, mari bersama untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Berpikir yang baik, berucap yang baik, bertindak yang baik. Karena ini sebagai bekal untuk kelahiran berikutnya. Saudara-saudara, jangan merasa sedih, jangan merasa kecewa karena mengalami usia tua. Karena itu adalah kewajaran. Lalu hal yang kedua yang tidak bisa dijamin oleh siapapun. Ya, tidak bisa dijamin oleh siapapun. Yaitu penyakit. Ya. Saya akan jamin Anda tidak akan sakit seumur hidup. Tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Pasti ketika penyakit itu datang, ya, semua orang bisa mengalami. Tentu dengan jenis penyakit yang berbeda-beda. Kenapa bisa muncul penyakit? Itu ada sebabnya. Ya, bisa disebabkan karena pola makan, pola pikir, pola perbuatannya sendiri, juga karena cuaca. Nah, karena cuaca, karena makanan juga bisa mengkondisikan seseorang bisa sakit. Terlebih pikiran. Kalau pikirannya ini ya penuh dengan dendam, marah, kebencian, emosi, dendam kemana-mana, akhirnya apa? Itu bisa juga memicu penyakit. Makanan. Nah, kalau makanan tidak hati-hati, maka apa yang terjadi? Kebanyakan makan makanan yang gorengan, nah itu bisa menyebabkan penyakit. Kebanyakan makanan-makanan yang unsur manisnya lebih banyak bisa memicu penyakit. Nah, apalagi sekarang banyak jenis makanan yang berpengawet. Nah, saudara-saudara, itulah kenapa seseorang tidak bisa menjamin ya bahwa kita ini ya bebas dari penyakit seumur hidup selamanya. Tidak mungkin. Bante, bagaimana kalau kami yang sedang sakit? Ya, bagaimana kami yang sedang mengalami sakit? Nah, saudara-saudara, ketika di mana kita mengalami sakit yang luar biasa, yang tidak menyenangkan, nah di sini kita belajar menerima penyakit fisik ini. Dengan apa? Dengan menjalankan larangan-larangan apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh dokter. Karena sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ya kita mengalami sakit, nah, kita mulai mengatur pola makan, ya, juga jaga fisik dari cuaca. Jangan main hujan-hujanan atau jangan main panas-panasan. Ada beberapa penyakit yang tidak boleh terkena paparan matahari yang berlebihan. Maka itu harus bisa memprotek diri sendiri. Ada juga penyakit yang tidak boleh makan makanan tertentu. Nah, ini harus dilaksanakan. Pikiran, nah ada yang sulit tidur,
berjam-jam tidak bisa tidur. Ini juga penyakit pikiran. Nah, bagaimana Bante menyelesaikan penyakit pikiran? Cobalah Anda duduk sejenak, bermeditasi. Anda bisa memancarkan cinta kasih. Semoga saya berbahagia. Yang berlalu sudah berlalu. Yang akan datang belumlah tiba. Sadari saat ini Anda bisa mengamati napas, konsentrasi terhadap napas masuk, napas keluar. Nah, saudara-saudara, bermeditasilah. Bermeditasi, menenangkan diri, menenangkan pikiran. Nah, karena penyakit ini bisa dialami semua orang, maka dari itu jaga kesehatan ini dengan mengatur pola makan. Bagaimana cara berpikir juga diatur dengan baik. Berpikir dengan positif. Ya, bagaimana selalu berpositif, Bante? Yaitu tadi latihan meditasi. Hindari cuaca-cuaca yang tidak sesuai dengan kesehatan tubuh. Ya, jangan tidur terlalu malam. Jangan bangun terlalu siang. Bangun terlalu siang juga bisa bikin penyakit. Tidur terlalu lama juga bisa bikin penyakit. Beresiko. Hidup ini penuh dengan resiko. Kita tidak bisa hidup tanpa resiko. Semua ada resiko. Dan resiko itu harus diterima. Jika tidak bisa menerima resiko dari kehidupan ini, maka kita akan menderita. Nah, itulah ketika kita mengalami sakit, ya jalankanlah apa yang diinstruksikan oleh dokter. Obat diminum. Ya, sekali lagi 4 hal tadi juga dilaksanakan, pola makan, pola berpikir, ya, pola cuaca, ya, cuaca juga mesti hati-hati karena kalau ketika badan kurang sehat, ya itu akan mempengaruhi. Lalu yang ketiga, yaitu kematian. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapapun tidak ada yang bisa menjamin kita ini bebas dari kematian. Tidak ada orang hidup selamanya, tidak ada. Ya, ketika seseorang dilahirkan, nah itu akan siap-siap menuju proses lahir, berkembang, bisa juga mengalami kematian. Ketika lahir juga bisa mengalami kematian. Saudara-saudara, kita detik ini masih bisa menghirup udara. Kita masih bisa menjalani hidup ini. Maka dari itu, mari sama-sama untuk terus berjuang menambah hal-hal yang bermanfaat, yang berguna untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri, juga tidak terlalu mementingkan orang lain, tetapi seimbang. Kita harus saling peduli. Berpikirlah dengan cinta kasih. Maka ketika kematian itu datang, kapan saja kita tidak akan takut. Jadi kita siap menerima kematian. Cepat atau lambat kematian itu ada menghampiri kita. Karena antara kehidupan dengan kematian itu sangat tipis sekali. Jika tidak hati-hati, maka kita bisa saja meninggal. Maka butuh kehati-hatian. Saudara-saudara,
Jangan gunakan kehidupan ini untuk terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan di sini maksudnya menikmati, bersenang-senang, melekat terhadap kehidupan. Karena kita tidak tahu, siapa tahu esok kematian kita. Tanpa ada tawar-menawar. Bahkan jangan besok. Hari ini saja kita tidak tahu. Apakah kita masih bisa hidup? Maka dari itu, berjuanglah hari ini juga. Berjuanglah hari ini juga. Apa yang bisa diperjuangkan, perjuangkan hari ini. Jangan menunda hari esok. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka dari itu, sadarlah bahwa kehidupan ini sangat berharga. Jalani hidup ini. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi memikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita juga memikirkan yang akan datang yang belum tiba, itu juga tidak bijaksana. Kalau kita memikirkan hal-hal yang menyakitkan, yang tidak enak dari orang lain, yang sudah berlalu, bahkan yang sudah 10 tahun yang lalu, janganlah dilekati. Itu sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang saat ini saja difokuskan. Berat Bante, memang berat. Kalau kita yang memperberatnya, bisa saja ringan. Berat menurut kita, belum tentu berat menurut orang lain. Nah, saudara-saudara, mari kita berjuang untuk selalu berpikir baik, berbuat baik, berucap baik. Agar suatu saat kematian menjemput, kita siap. Tentu kalau orang siap ini, resiko menderita itu sangat kecil. Ya, kenapa? Karena kebajikan-kebajikannya banyak. Tidak khawatir. Ya, karena menggunakan hidup ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tidak dilakukan. Karena kenapa? Hidup bermanfaat. Lalu yang terakhir adalah ada hal yang tidak bisa dijamin, yaitu perbuatan. Ya, maksudnya apa? Tidak ada yang bisa menjamin bahwa perbuatan, akibat dari perbuatan itu tidak akan berbuah. Itu tidak ada yang bisa jamin. Oh, kalau kamu berbuat buruk tidak akan ada akibatnya itu. Itu tidak mungkin. Ya, pasti ada akibatnya. Cepat atau lambat, ya, hasil dari apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada kita. Jadi tidak ada jaminan. Ya. Kita yang berbuat, kita bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan baik, itu akan datang kepada kita. Kalau kita berbuat buruk, juga itu akan datang kepada kita. Bagaimana Bante menghalau hal-hal, buah-buah akibat perbuatan buruk kita di masa saat ini atau masa yang lalu? Satu, yaitu banyak berbuat baik. Tidak terlalu risau memikirkan yang sudah berlalu. Banyak saja berbuat baik. Ibaratnya seperti ini. Ada garam 1 sendok. Ditaruh di dalam air 1 gelas. Kita aduk. Lalu diminum. Itu terasa asin. Tetapi jika 1 sendok garam ini dilepas ke dalam 1 drum, ya, diaduk-aduk dalam air 1 drum, tentu rasa garamnya itu tidak berasa. Apakah garamnya hilang? Tidak. Garamnya tetap di dalam air bercampur.
Tetapi air lebih mendominan. Air lebih mendominan. Begitu juga dengan perbuatan baik. Di saat kita tertimpa kemalangan, penderitaan, tetapi karena kita banyak berbuat baik, rajin bermeditasi, rajin menolong orang lain, di saat kita sedang mengalami musibah, kita memiliki ketahanan mental. Kenapa mental bisa bertahan dengan baik, tidak mengalami stres yang luar biasa? Karena suka bermeditasi, karena sering bermeditasi. Andai saja tidak sering melakukan meditasi, maka ketika menghadapi masalah ini bertubi-tubi, maka muncul stres berlebihan. Itu seperti garam yang lebih banyak, sedikit air. Ya. Tetapi ketika ada masalah ini, masalah itu, orang ini tetap menghadapi dengan tenang, dengan kebijaksanaan. Kenapa? Karena lebih banyak meditasi. Sehingga mentalnya mendominasi. Kesehatan mentalnya mendominasi. Ya, jadi masalah apapun bisa dihadapi dengan bijaksana. Apalagi ditambah menolong orang lain. Ketika kita ada masalah, orang lain pasti membantu kita. Ya, Anda jangan berpikir bahwa percuma Bante, saya berbuat baik. Saya sudah berbuat baik, tetapi masih ada buah karma buruk menimpa saya. Saudara, ingat, perbuatan kita itu bukan hanya satu kali saja. Berkali-kali di masa yang lalu, baik yang sekarang. Mungkin saja Anda menganggap perbuatan baik ini sudah banyak dilakukan, tetapi Anda tidak tahu seberapa banyak perbuatan buruk di masa lampau yang telah Anda lakukan. Maka dari itu, belajar menerima masalah dan selesaikan masalah dengan bijaksana, dengan berpikir positif. Nah, ini karena tidak ada yang menjamin, ya, tidak ada yang menjamin. Maka dari itu, perbuatan baik, ya, itu akan mendatangkan kebaikan cepat atau lambat. Anda tidak perlu berharap-harap, karena setiap kita menanam kebajikan itu sudah otomatis. Hanya saja menunggu kondisi yang tepat. Perbuatan baik yang telah dilakukan tidak akan hilang, tidak akan sirna. Begitulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ini adalah 4 hal yang tidak bisa dijamin. Yaitu yang pertama, usia tua, sakit, mati, akibat dari perbuatan. Ya, akibat dari perbuatan itu pasti semua orang mengalami. Aku pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berteman dengan perbuatanku sendiri. Perbuatan buruk atau baik itu milikku. Itulah. Jadi tidak bisa dijamin, oh gak apa-apa, tidak akan berbuah. Tidak mungkin. Demikianlah apa yang bisa dipaparkan. Semoga ya, kita semua bisa semangat dalam menjalani hidup ini, ya, bisa menggunakan kehidupan ini dengan diisi hal-hal yang baik, ya, berpikir baik, berucap yang baik, berbuat yang baik. Yang berlalu sudah berlalu, yang akan datang belumlah tiba. Saat ini lakukanlah hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia.